Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, duduknya saya di sini akan memberitahu tentang hiyar dan jual beli terlarang. Apa itu hiyar, Repan? Baru juga mulai. Nggak tahu, belum dijelaskan. Oh. Hiyar itu hak memilih ya. Di dalam jual beli terkadang seseorang mendapatkan sesuatu yang tidak diperkirakan terlebih dahulu dan tidak diinginkan pada barang dagangan tersebut. Sehingga salah satu ada atau kedua belah pihak menyesal atas transaksi jual beli yang telah terjadi. Saya memberikan kesempatan berpikir sebelum menjual atau pembeli memutuskan untuk menjadi pembeli atau menjual barang tersebut. Inilah yang disebut dengan hiyar, hak memilih. Iqbal, apa itu hiyar? Hak memilih. Contohnya kayak mana? Saya berpikir dulu sebelum saya memberikan. Itu menjelaskan. Apaan? Siapa? Awas kalau mantap. Memberi kesempatan berpikir. Contoh. Pikir-pikir dulu sebelum beli. Ya, mau oper ke siapa? Pertanyaan tadi mau oper ke siapa? Repan. Apa tadi? Apa itu contohnya? Atau hak memilih? Contohnya. Contohnya hikmah di syariatnya. Disyariatkannya hiyar agar kedua belah pihak. Jika Bapak apa contoh dari dia? Berpikir. Hak memilih. Hak memilih. Misalkan pembeli memilih bahan itu, pembelinya ini memilih bahan-bahan dan mengecek apakah bahan ini busuk apa enggak, dan juga memperhatikan transaksi bayarnya apakah mengandung unsur riba atau tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua pihak yang berjual bila mempunyai hak memilih selama keduanya belum berpisah atau dia mengatakan sampai keduanya berpisah. Bila keduanya jujur dan berterus terang, saya jual beli keduanya diberkahi. Tetapi jika keduanya menyembunyikan kerusakan barang atau berbohong, saya akan terhapus berkah jual beli. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jual beli yang dilarang. Rasulullah SAW telah melarang umatnya untuk melakukan beberapa macam jual beli karena di dalamnya mengandung unsur penipuan, memakan harta orang lain dengan cara batil dan menimbulkan permusuhan. Macam-macam jual beli terlarang tersebut itu.
Yang pertama itu jual beli Najasyi, yaitu memberi tambahan barang atau harga kepada orang yang tidak mau membeli jual beli ini. Hukumnya karena haram karena menipu pembeli. Contohnya, Iqbal menjual pakaian, kemudian datang temannya yang bernama Repan. Repan ini berpura-pura menawar barang tersebut dengan harga yang tinggi, padahal dia tidak bertujuan membeli. Repan hanya ingin agar orang-orang yang melihat atau menawar membeli dengan harga yang lebih tinggi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW melarang jual beli yang dengan cara Najasyi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua, menjual barang yang belum disewa. Ini diharamkan karena dapat menimbulkan pengusaha. Contohnya, Azka membeli sebuah sepeda dari temannya. Sebelum Azka menerima sepeda tersebut, dia menjualnya kembali kepada orang lain. Jadi Azkanya belum menerima barangnya, udah menjual ke orang lain lagi. Itu nggak boleh. Dari Abu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang membeli makanan, maka janganlah menjualnya sampai dia menerimanya." Yang ketiga, jual beli zina, yaitu menjual barang kepada seseorang dengan menunda pembayaran yang mengangsur, kemudian membelinya kembali dan dari orang itu dengan harga yang lebih murah secara tunai. Jual beli ini diharamkan karena mengundang unsur riba. Contohnya, Bapak membeli motor kepada Zuka dengan harga 5 juta dengan masa pembayaran 1 bulan. Kemudian Zuka ini membeli kembali motor tersebut dari Iqbal dengan harga 4 juta secara tunai. Itu mengunsur apa ya? Mengunsur riba ya? Bunga. Pakai bunga. Dari Ibnu Umar berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika berjual beli dengan cara indah, maka Allah akan memberikan kepadamu kehinaan sampai kamu kembali kepada agamamu. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang keempat, menjual barang yang sama di atas transaksi jual beli orang lain. Jual beli semacam ini diharamkan karena dapat merugikan dan menyakitkan hati orang lain. Contohnya, Repan menjual barang kepada Azka dengan harga 10.000 sebelum transaksi selesai. Datang penjual lain Zuka dan menawarkan kepada Azka 9.000 untuk barang tersebut yang sama. Itu tidak boleh juga. Ada contoh lainnya, Iqbal membeli jagung dari Repan dengan harga 5.000 sebelum transaksi selesai. Datang Azka dan mengatakan kepada Repan, saya beli barangmu dengan harga 6.000 agar Repan membatalkan transaksi dengan Iqbal. Itu tidak boleh juga. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang di antara kamu menjual atau menawar sesuatu atas jasa jualan atau tawaran orang lain. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, jual beli setelah azan Jumat. Yang kedua, bagi orang yang wajib melaksanakan salat Jumat. Yang Allah berfirman dalam Quran surat Al-Jumu'ah 9,
Ya hai orang-orang yang beriman, apabila kalian disuruh untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu pada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Yang keenam, jual beli barang-barang yang diharamkan seperti minuman keras atau miras dan narkoba, patung, babi, anjing, alat-alat musik dan lain-lainnya sebagainya. Nah, ini dalilnya ada di Quran surat Al-Maidah ayat 3. Itu ketujuh, jual beli gharar. Itu jual beli yang mengundang unsur ketidakjelasan. Hukum jual beli ini dilarang dalam Islam. Contohnya menjual atau membeli tanda kambing yang masih dalam perut induknya. Lalu menjual atau membeli sebelum melihat barangnya. Dan menjual membeli tanaman biji-bijian belum menua. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi melarang jual beli gharar. Jadi kita masuk ke sesi terakhir. Ada yang ingin bertanya? Atau saya ingin bertanya? Apa itu jual beli inah? Jual beli inah itu menjual barang kepada seseorang dengan menunda pembayaran atau mengangsur kemudian membelinya kembali dari orang itu dengan harga yang lebih murah secara tunai. Jual beli semacam ini diharamkan karena mengundang unsur riba. Baik, hikmah jual beli. Hikmahnya itu ketika sebagai orang memiliki uang, harta-harta dan dagangan atau dagangan dan sebagai orang lain yang sangat membutuhkan barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka mereka diharapkan untuk melaksanakan jual beli dengan cara yang baik. Seandainya jual beli itu dilarang, niscaya akan terjadi kerusakan atau kekacauan yang besar. Manusia akan salah merampas, mencuri, merampok dan sebagainya guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Meski Allah telah menjadikan jual beli sebagai sarana yang mudah bagi manusia yang mendapatkan segala kebutuhan. Sudah semua ya? Jangan bertanya? Baiklah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.